ini dan kalau saya tampilkan di layar monitor Anda jika terlihat materinya, tolong saya diberi tanda dengan Anda memberikan jempol. Kalau Anda berikan jempol berarti saya tahu materinya sudah terlihat di layar monitor Anda. Oke, sudah terlihat di layar monitor teman-teman? Ya, kalau sudah terlihat kasih jempol, terima kasih. Ini ada sahabat kita yang ngasih jempol nih. Yuk, hari ini teman-teman kita bicara tentang membongkar rahasia kaya investor properti dunia yang bernama Dolph DeRose. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Sebentar kita akan bahas bersama-sama. Dan teman-teman, di layar Anda ini beberapa profil saya. Jadi saya memiliki beberapa usaha dan bisnis, salah satunya di bidang jasa pelatihan. Jadi saya memiliki satu akademi untuk memberikan training khususnya di bidang komunikasi, namanya adalah Public Speaking Academy. Lalu kami mengadakan banyak kegiatan di beberapa perbankan yang Anda juga mungkin adalah nasabah dari bank-bank ini. Lalu di beberapa kementerian, jadi ada 6 kementerian di Republik ini yang sering mengundang saya untuk memberikan pelatihan di tempat mereka. Ya. Ini ada beberapa perusahaan yang mungkin saja Anda adalah customer dari perusahaan-perusahaan ini. Ada 2 perusahaan konstruksi, yaitu Hutama Karya, kalau teman-teman sering melihat logo HK atau Istaka. Ini Istaka adalah BUMN yang dulu beroperasi di Timur Tengah, kemudian kembali ke Indonesia untuk menggarap beberapa proyek di Indonesia. Mereka sering menggunakan jasa saya untuk memberikan pelatihan di tempat mereka. Property agent, kalau Anda sering melihat logo Era, kemudian Remax, dan sebagainya, ya pernah ngundang saya beberapa kali untuk memberikan seminar di tempat mereka. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mengundang saya 2-3 kali untuk memberikan training di tempat mereka. Lalu dalam proses perjalanan ini teman-teman, sepanjang lebih dari 10 tahun saya memberikan training dan pelatihan. Nah, saya menulis ada 7 buah buku. Buku yang pertama judulnya The Secret to Be More Success. Nah, saya tanya dulu nih, berapa banyak di antara teman-teman yang pernah baca buku saya yang pertama The Secret to Be More Success? Tolong angkat tangan dulu ya. Yang pernah baca, tolong angkat tangan. Wah, ini teman-teman Anda nih dalam kondisi berbahaya nih ya. Berani-berani datang ke sini nggak pernah baca buku saya lagi. Kalau saya nanya sampai 3 kali, teman-teman, mohon maaf, Anda juga belum, saya bisa marah beneran nih, Bapak Ibu. Ini buku yang pertama, The Secret to Be More Success. Nah, ini kita lupakan bukunya, ini buku tahun 2008, ya termasuk lama lah. Jadi teman-teman wajar Anda belum membacanya atau Anda jarang mendengarnya. Buku yang kedua judulnya adalah Financial Revolution in Action. Jadi dari 7 buah buku ini, 6 diantaranya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, penerbit terbesar di Indonesia saat ini, atau toko buku terbesar di Indonesia. Buku yang kedua judulnya adalah Financial Revolution in Action. Jadi bagaimana caranya kita melakukan revolusi di bidang keuangan Anda dan saya. Beberapa materi malam hari ini saya ambil dari buku saya yang kedua, dan ini merupakan buku yang menjadi nasional bestseller. Saya tulis bersama guru saya, Master Tung Desemberingin. Saya cek lagi nih. Adakah di antara Bapak Ibu teman-teman yang pernah baca buku saya yang kedua, The Financial Revolution in Action? Tolong angkat tangan yang pernah baca. Wow, ini juga belum teman-teman. Mohon maaf nih, ini saya bisa marah beneran kalau nanya sampai 3 kali Anda juga belum ya. Jadi gini teman-teman, jadi buku ini sering saya sharing di tahun 2020 ini ada 3 alasan penting atau 3 alasan yang mendasari kenapa buku ini sering saya sharing. Yang pertama karena teman-teman janji saya kepada Pak Gontor. Jadi Pak Gontor ini adalah salah seorang pemimpin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian saya memberikan training pelatihan di tempat mereka dan saya bagikan buku itu pada beliau. Lalu beliau baca beberapa menit dan dia katakan, Ongki, jika memungkinkan dalam seminar apapun Anda sharing materi buku ini karena literasi atau pemahaman keuangan masyarakat Indonesia begitu minimnya sehingga banyak orang terjebak dalam money game. Lalu saya katakan siap dan hari ini saya menunaikan janji saya untuk sharing sebagian buku ini. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, teman-teman, karena tahun 2020 ini semua orang menghadapi tantangan, semua manusia di dunia menghadapi tantangan dengan pandemi yang merambat kemana-mana termasuk keuangan Anda dan saya. Oleh karena itu saya berharap buku saya yang kedua atau materi, bagian dari materi malam hari ini bisa membantu teman-teman untuk dapat menemukan solusi dari keuangan Anda. Lalu alasan ketiga, nih alasan yang menarik menurut saya, di tahun 2019 yang lalu, tepatnya tahun yang lalu saya memasuki fase yang baru dalam keuangan yaitu financial independent. Apa sih financial independent itu? Financial independent adalah apabila teman-teman Anda dan saya memiliki passive income yang dapat memenuhi gaya hidup Anda setiap bulannya. Misalnya,
Kalau setiap bulan teman-teman Anda pengeluarannya 10 juta, lalu Anda passive income 10 juta, berarti teman-teman Anda financial independent. Apa sih bedanya financial independent dan financial freedom? Nah, financial freedom atau financial freedom satu level di atas financial independent. Financial freedom adalah apabila passive income Anda sama dengan gaya hidup yang Anda inginkan. Saya ulangi ya, misalnya contoh, kalau pengeluaran Bapak Ibu teman-teman setiap bulannya 10 juta, lalu passive income Anda 10 juta, berarti Anda di financial independent. Namun kalau pengeluaran Anda setiap bulan 10 juta, tapi Anda menginginkan gaya hidup 20 juta dan passive income Anda 20 juta, berarti Anda di financial freedom. Jadi financial freedom adalah apabila passive income Anda sama dengan gaya hidup yang Anda inginkan. Saya doakan teman-teman hari ini Anda kalau belum ke financial independent, ayo Anda ke sana. Dan kalau Anda sudah di financial independent, ayo kita sama-sama ke financial freedom. Nah, itu doa saya untuk teman-teman malam hari ini. Lalu Bapak Ibu, kita lanjut beberapa poin bahasan yang berikutnya. Ini beberapa buku yang saya tulis termasuk public speaking dan trainer-trainer bagaimana Anda mendapatkan 1 miliar pertama dari bisnis training dan beberapa buku yang Anda juga bisa cek di Gramedia, Anda bisa cek atau Anda search di googling, tulis nama saya atau tulis buku Ongkyo Janto, itu ada beberapa buku yang akan muncul di sana. Dan kita masuk kepada tes penglihatan dulu. Jadi teman-teman, salah satu kunci keberhasilan Anda dan saya adalah apabila Anda bisa punya kejelian atau pintar melakukan observasi atau melakukan analisa. Di depan layar Anda ini ada 2 buah foto, yaitu foto saya yang sendiri dan foto saya yang berdua. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman Anda analisa, Anda amati, Anda perhatikan, dan tolong saya diberitahu mana yang menurut teman-teman yang senyumnya lebih lebar, yang foto yang berdua kah atau foto yang sendiri? Saya ulangi ya, foto yang berdua atau foto yang sendiri. Saya berikan waktu Anda 6 detik, lakukan analisa, lakukan observasi, dan tolong saya diberitahu menurut teman-teman mana yang senyum yang lebih lebar, yang berdua atau yang sendiri. Silakan, yang berdua atau yang sendiri. Ayo, 5 detik dari saat ini. Yang teman-teman Anda begitu aktifnya nih ya, luar biasa. 4, 3, 2, 1, selesai. Dan survei membuktikan 9, wah ini 100% nih, 100% mengatakan yang sendiri. Wah, terima kasih teman-teman atas responnya. Betul sekali bahwa foto yang senyumnya lebih lebar tentu yang foto yang bagian kanan atau foto yang sendiri. Ada kisah dan cerita di balik 2 buah foto tadi. Jadi foto saya yang berdua adalah foto yang diambil kurang lebih 13-14 tahun itu saya dengan salah satu trainer yang bernama Dr. Ernest Wong. Siapa dia dan bagaimana perkenalan kami dimulai dari rumah ini gitu ya, dimulai dari tempat ini. Jadi di lantai 2 ini saya kamarnya di sini, lalu teman-teman kerjaan saya dulunya itu sebagai seorang auditor. Jadi saya memeriksa keuangan saya kerja di satu hotel bintang 4 di Kota Lama Saya Manado sebagai seorang pemeriksa keuangan. Lalu di tempat saya bekerja sering terjadi atau sering dibuat event dan kegiatan seminar. Kemudian dari kegiatan-kegiatan seminar itu saya akhirnya berpikir bahwa saya tertarik untuk menjadi seorang trainer atau menjadi seorang pembicara. Saya berkenalan dengan para pembicara yang hadir, lalu saya sering minta nomor SMS-nya atau nomor handphonenya, kemudian saya sering SMS kepada mereka untuk bertanya gimana cara saya jadi pembicara seperti Anda. Ada yang sering balas, ada juga yang jarang balas. Lalu ada satu pembicara yang sering aktif kontak dengan saya, namanya Tung Desem Waringin. Kemudian beliau sampaikan, oh saya punya program untuk jadi trainer. Saya tanya kapan, beliau katakan belum tahu. Waktu berlalu, satu ketika teman-teman beliau SMS kepada saya, dia katakan, saya punya satu kegiatan seminar, namanya Train for Firework Trainers. Lalu harga kegiatan itu atau harga seminar itu adalah 17.500.000. Nah, awalnya saya berpikir mungkin beliau salah ketik, jadi mungkin 1.750.000, kelebihan nolnya 1 sehingga jadi 17.500.000. Namun, karena ada titiknya, jadi 17.500 titik. Berarti saya yakin ini nggak mungkin salah ketik, gitu ya. Pasti nggak mungkin salah ketik. Kenapa nggak mungkin salah ketik? Wong ada titiknya kan tadi. Lalu saya berpikir, teman-teman, apakah saya ambil programnya atau saya abaikan kesempatannya? Nah, saat itu saya belum punya uang. Jadi gaji saya 1.250.000. Jadi gajinya 1.250.000.
Kemudian saya nggak punya tabungan sebanyak itu. Jadi baru kerja. Yang pertama adalah saya ambil kesempatannya. Lalu yang kedua adalah saya abaikan kesempatannya. Jadi saya punya dua pilihan berat dalam hidup ini, yaitu ambil atau abaikan. Ambil atau abaikan. Ambil atau abaikan. Lalu saya berpikir, teman-teman, Bapak Ibu, kalau saya ambil kesempatan dan peluang itu, ada kemungkinan hidup saya berubah. Namun ada juga kemungkinan hidup saya nggak berubah. Tapi tetap punya kemungkinan untuk mengubah hidup saya kalau saya ambil kesempatan itu. Namun kalau saya nggak ambil, sudah pasti hidup saya nggak berubah. Lalu saya balas SMS-nya, saya katakan, Pak, hari ini saya belum punya uang, namun tolong saya dibantu. Saya janji nyari uangnya, beberapa hari kemudian saya akan transfer uang itu. Betul sekali teman-teman, saya cari uangnya, kemudian saya dapat pinjaman, saya transfer uang tersebut, dan saya berangkat ke tempat seminar tersebut. Lalu seminar itu 4 hari 3 malam. Di akhir sesi, para panitia memanggil para peserta untuk foto bersama. Salah satu pembicara di acara tersebut adalah Dr. Ernest Wong, ya, selain Tunggal Semberingin. Saya foto dengan beliau sambil jempol di tangan kanan, sambil otak saya berkelana berpikir ini gimana cara bayar hutangnya. Jadi senyumnya belum lebar. Foto yang kedua, tentu hutangnya sudah lunas, jadi senyumnya bisa lebih lebar. Nah, hari ini pesan moralnya adalah teman-teman yang hari ini Anda cemberut aja ya, hari ini Anda susah senyum, atau hari ini Anda senyumnya kurang lebar, mohon maaf teman-teman, mohon maaf, Anda terindikasi hutangnya belum lunas. Ya. Oleh karena itu, tolong pada malam hari ini Anda senyumnya yang lebar. Jadi biar kelihatan hutang Anda lunas. Gitu ya. Nah, sebetulnya begini, salah satu pelajaran penting yang saya dapatkan 13 tahun yang lalu adalah keberanian membuat sebuah keputusan besar dalam hidup ini. Jadi begitu banyak orang, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang susah sukses, susah berhasil, dan susah mendapatkan apa yang diinginkan, karena tidak pernah memutuskan memulai mengerjakan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Jadi banyak orang hanya menjadikan impian sebagai mimpi dan bukan mewujudkan impian yang dia inginkan tadi. Halangan terbesar Anda dan saya adalah keberanian untuk melangkah. Ketakutan yang menghalangi kita untuk melakukan breakthrough dan terobosan. Nah, saya ingat persis teman-teman kata dari Richard Branson. Richard Branson mengatakan, jika ada orang yang menawarkan kepadamu sebuah peluang, namun engkau bingung cara menjalankannya atau cara memulainya, katakan saja dulu ya, baru pikirkan caranya. Jadi teman-teman, saat itu ketika ada peluang yang ditawarkan kepada saya oleh Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, nah saya langsung katakan ya, baru saya pikirin caranya, ini gimana caranya dapat uang 17,5 juta plus tiket pesawat dan seterusnya. Lalu akhirnya saya ketemu, karena ketika Anda memutuskan, selalu ada jalan dan selalu ada caranya gitu. Ketika Anda memutuskan, selalu ada jalan dan selalu ada caranya. Nah, saya teringat kata-kata dari Anthony Robbins. Mungkin beberapa di antara teman-teman asing kata tersebut di telinga Anda. Tony Robbins adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia. Kalau Anda sering dengar Steven Spielberg, kemudian Michael Jordan, Andre Agassi, Venus Williams, Oprah Winfrey, Bill Clinton, mereka belajar dari satu orang yang sama, namanya adalah Tony Robbins atau Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Nah, Tony Robbins, teman-teman, mengatakan sukses itu 80% karena sikap mental dan 20% karena metodologi. Saya ulangi ya. 80% karena sikap mental dan 20% karena metodologi. Artinya, kalau ditanya antara tahu dan mau, mana yang lebih penting? Betul, dua-duanya penting. Tapi kalau Anda tanya kepada saya antara tahu dan mau, mana yang lebih penting? Teman-teman, saya akan jawab mau. Karena kalau Anda punya kemauan, maka Anda akan mencari tahu pengetahuannya. Saya ulangi. Kalau Anda punya kemauannya, maka Anda akan mencari tahu pengetahuannya. Sebaliknya, kalau Anda hanya punya pengetahuan tanpa adanya kemauan, maka pengetahuan Anda tidak akan pernah bisa meningkatkan keuangan Anda. Jadi saya ulangi ya. Kalau teman-teman Anda punya kemauan, maka Anda bisa mencari tahu pengetahuannya. Tapi kalau Anda punya pengetahuan saja tanpa adanya kemauan, maka pengetahuan tadi tidak akan mendatangkan peningkatan keuangan Anda. Jadi banyak orang yang tahu, tapi tidak pernah melakukan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena motivasi diri atau kemauannya begitu minim. Jadi pelajaran pertama kita pada malam hari ini, teman-teman, kalau kita bicara properti, properti ini adalah bisnis yang besar, properti ini adalah bisnis yang padat modal, properti adalah bisnis yang padat pengetahuan, karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi yang besar untuk masuk ke dalam bisnis ini. Sekali lagi, properti ini bisnis yang besar, dibutuhkan cara berpikir yang besar, dibutuhkan jiwa dan ketangguhan yang besar untuk entry masuk ke dalam bisnis ini. Oleh karena itu, poin saya yang pertama adalah teman-teman, untuk sukses di bisnis properti, untuk sukses dalam hal apapun, Anda dan saya butuh satu poin yang namanya adalah kemauan.
Pengetahuan bisa Anda akses dimanapun, termasuk hari ini saya akan bagikan beberapa pengetahuan dari pengalaman saya maupun pengalaman orang lain. Namun pengalaman-pengalaman ini tidak akan ada artinya kalau Anda tidak memiliki kemauan untuk melakukannya. Nah, kemauan selalu ada di faktor internal Anda. Oleh karena itu, sekali lagi sebelum saya mulai, teman-teman, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang malam hari ini sangat serius untuk sukses di bisnis properti? Sekali lagi Anda ketik, katakan saya, dan kita lanjut poin-poin bahasan kita. Silakan teman-teman. Anda ketik, Anda katakan saya, kemudian kita lanjut ke poin-poin bahasan kita. Ingat, Anda ketik doang nih teman-teman, Anda masuk dalam proses belajar. Ya, sebaliknya, kalau Anda hanya datang, dengar, duduk diam, 15-20 menit Anda mulai tidur. Terima kasih. Ini beberapa teman-teman sangat aktif memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih. Lalu teman-teman, kita masuk kepada poin yang kedua, nah atau beberapa bahasan itu, dan ini adalah beberapa bisnis kiri ini ada di Karawang, ya. Kemudian di samping rumah saya, gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada di Dasana Center Tangerang. Jadi 2 tahun yang lalu saya ditawari satu bisnis namanya bisnis laundry coin. Nah, saya nggak ngerti tentang bisnis ini, tapi karena saya lihat hitungannya bagus, beberapa teman-teman saya tanya yang sudah menjalin hasilnya bagus, saya pun memutuskan untuk melakukannya. Dan hari ini keputusan saya 2 tahun yang lalu mempengaruhi income dan pendapatan saya hari ini. Jadi keputusan saya 13 tahun yang lalu menjadikan saya bisa menjadi seorang trainer, keputusan saya 2 tahun yang lalu menyebabkan saya bisa passive income hari ini. Jadi hari ini hidup saya adalah akibat keputusan saya di masa lalu. Hari ini hidup teman-teman adalah akibat keputusan Anda di masa lalu. Dan hari esok adalah akibat dari keputusan Anda hari ini. Oleh karena itu, Richard Branson mengatakan, ayo berani membuat keputusan besar dalam hidup Anda. Lalu teman-teman, di slide selanjutnya ini, nah ini kan ada sahabat kita dari Bali tadi ya, ini sahabat kita dari Bali. Nah teman-teman, ini adalah tanah yang ada di depan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali 3 tahun yang lalu. Jadi 3 tahun yang lalu, saya dan grup diberikan penawaran sebuah tanah di depan Sekolah Tinggi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata tepatnya di Bali, kemudian di Jalan Dharma Wangsa, dan kita mengambil opportunity itu, dan hari ini bangunnya sudah selesai berdiri, lalu kita sudah serah terima dengan beberapa pemiliknya, sehingga saya dan grup sudah merasa nyaman atau tidak punya beban saat COVID ini. Ingat sekali lagi, keputusan 3 tahun yang lalu mempengaruhi kehidupan saya hari ini. Nah, 3 tahun yang lalu properti di Bali masih tumbuh dengan daya pariwisata, termasuk Bali, butuh tantangan besar untuk recovery, ya kita doakan semoga pandemi bisa cepat berlalu ya. Lalu teman-teman, ini keputusan saya 3 tahun yang lalu bisa membuat kehidupan saya nyaman hari ini. Jadi sekali lagi, pelajaran penting kita pada hari ini, atau pelajaran pertama sebelum saya melangkah kepada poin-poin berikutnya, adalah berani membuat keputusan, karena keputusan Anda hari ini akan mempengaruhi kehidupan Anda di masa yang oke. Teman-teman, kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda ya. Nah, sekali lagi, tahu dan mau, yang lebih penting adalah punyalah kemauan. Kita cek lagi nih ya, koneksi agak kurang begitu stabil. Nah teman-teman, hari ini kalau saya cek lagi, kalau teman-teman Anda bisa mendengar suara saya, sekali lagi, teman-teman tolong Anda chat, Anda katakan siap, agar saya tahu bahwa Anda bisa dengar suara saya, dan videonya muncul dengan jelas. Terima kasih, karena koneksi di tempat saya. Yuk kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi teman-teman, keputusan Anda di hidup Anda hari ini adalah akibat dari keputusan Anda masa lalu, dan hidup Anda di masa akan datang karena keputusan besar teman-teman Bapak Ibu di hari ini. Oleh karena itu, beranilah membuat keputusan besar dalam hidup Anda. Silakan kalau teman-teman Anda punya pertanyaan, saya akan jawab di akhir sesi nantinya. Pertanyaan berikut adalah, siapa sih Dolph the Rose?
Kalau hari ini kita bicara tentang Dolf the Rose, siapa sih beliau? Jadi teman-teman ada banyak orang yang sukses di dunia properti, namun saya kenal satu orang yang namanya Dolf the Rose karena beberapa tahun yang lalu ketika saya kepengen untuk terjun di dunia properti, nah saya baca buku beliau, kemudian saya ikuti seminarnya dan saya praktekkan. Dan hari ini saya sharing tentang apa yang saya pelajari dan apa yang saya praktekkan. Lalu teman-teman Anda bisa juga mempraktekkan hal yang sama. Nah, Dolf the Rose di sebelah kiri, kemudian ada satu tokoh yang lain yang bernama Robert J. Allen, yang juga adalah hadir atau ikut pelatihannya, lalu saya praktekkan hasilnya, dan hari ini saya juga sharing, semoga Anda mendapatkan apa yang saya dapatkan juga. Ya, ini dua tokoh yang kita bedah, lalu kita olah pola pikir mereka dan pola strategi mereka. Ini beberapa buku yang mereka tulis, Real Estate Rich, karya Dolf the Rose, dan Robert J. Allen menulis tentang Nothing Down. Nothing Down itu kalau teman-teman Anda sering dengar istilah beli properti tanpa uang atau beli properti dengan sedikit uang, itu adalah buku yang dikarang atau istilah yang dipopulerkan atau teknik yang digunakan oleh Dolf the Rose. Jadi Dolf the Rose, sekali lagi, teknik yang dipopulerkan oleh Robert J. Allen. Jadi kalau Anda sering dengar, ada orang bikin seminar, beli properti tanpa uang, nah itu adalah strategi yang ditemukan oleh seorang yang bernama Robert G. Allen. Dan pertanyaan yang berikut adalah kenapa harus properti? Jadi teman-teman, saya diminta oleh Metro TV beberapa kali untuk sharing tentang buku saya yang kedua tadi, tentang cara menjadi kaya. Lalu saya sampaikan bahwa ada 4 kendaraan yang bisa membawa Anda kepada kekayaan. Jadi Anda bisa naik 4 kendaraan ini. Yang pertama, teman-teman, namanya bisnis. Jadi teman-teman, Anda bisa naik kendaraan pertama namanya bisnis. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Anda belum punya bisnis, ayo Anda cari bisnis apapun. Bisnis bisa barang, bisa jasa. Ya. Kalau saya mengatakan di masa pandemi ini, Anda lakukan 3 hal ini. Jual keterampilan diri, jadi kalau hari ini Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa bahasa Arab, Anda bisa bahasa Mandarin, Anda jual keterampilan diri Anda dengan memberikan les secara online. Nah, hasilnya juga lumayan gitu ya, bikin les secara online. Nah, saya bikin les dengan Skill Academy, itu bisa dapat 8,5 miliar gitu, les lewat online. Anda bisa cek di Skill Academy video saya public speaking mastery gitu ya, di Skill Academy. Lalu teman-teman yang kedua Anda bisa lakukan adalah Anda bisa jual produk sendiri. Jadi kalau Anda bisa bikin kue, bisa bikin apapun, Anda bisa jual. Lalu yang ketiga, Anda cari komisi gitu. Jadi masa pandemi ini Anda bisa mulai bisnis. Itu kendaraan pertama. Kendaraan kedua yang bisa membawa Anda kepada kekayaan adalah saham. Jadi Anda berinvestasi saham atau trading saham. Terserah Anda mau jadi trader atau investor, silakan. Yang kedua. Lalu yang ketiga, selain bisnis saham, nah, kalau teman-teman dulu ketika Anda pernah ikut Zoom saya seperti ini kan, ini sudah dimulai sejak bulan Juli atau Agustus. Nah, ini sekali lagi bukan rekomendasi untuk Anda. Kalau Anda lakukan, teman-teman, resiko tanggung masing-masing gitu ya. Nah, saya sering mengatakan, yuk kita bisnis saham. Apa saham yang saya masuk rutin? Salah satunya Bank BRI. Ya. Nah, hari ini naiknya luar biasa Bank BRI. Ya. Saat pandemi mungkin 3.000 sekian, kemudian Februari, Maret 3.000 sekian, sekarang 4.400. Jadi naiknya bisa 1.000-an lebih. Nah, ini menurut saya luar biasa. Lalu teman-teman yang ketiga adalah digital marketing. Mau tidak mau Anda belajar tentang digital marketing. Adalah kendaraan yang bisa membawa Anda kepada kekayaan. Kalau hari ini Anda cek atau Anda searching kata public speaking Indonesia, motivator Indonesia atau motivator, website ada halaman 1, 2, atau halaman 3 Google. Anda gunakan konsepnya SEO, Search Engine Optimization. Nah, teman-teman, lalu yang keempat, yang paling cepat di antara 3 adalah properti. Jadi kalau teman-teman, kenapa properti? Kenapa paling cepat? Ini alasannya. Kita perhatikan. Inilah alasan kenapa properti adalah kendaraan paling cepat. Satu, Anda tidak butuh uang tunai yang banyak untuk memulai bisnis properti. Artinya bisnis properti itu Anda bisa gunakan DP yang minimum 20% tergantung properti Anda yang keberapa, lalu sisanya Anda bisa gunakan skema pembiayaan dari pihak lain. Dalam hal ini perbankan, ya Anda bisa gunakan konvensional atau Anda bisa gunakan skema bank syariah, pilihan bagi Bapak Ibu. Jadi intinya adalah berbeda dengan instrumen yang lain, misalnya saham, Anda nggak mungkin membeli saham dengan DP minimum, Anda harus dengan uang tunai. Anda beli emas, walaupun emas bukan sarana investasi, namun kalau Anda beli emas untuk menjaga daya beli Anda tidak akan mungkin menggunakan uang DP yang minimum. Anda harus total 100%. Properti memungkinkan untuk itu. Yang kedua adalah Anda bisa membeli properti dengan nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang Anda bayarkan. Artinya, teman-teman, kalau Anda misalnya bisa beli properti dengan nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang Anda bayarkan. Misalnya contoh,
properti saya yang kedua itu dijual oleh seorang ibu harganya 350 juta. Namun harga properti tadi di appraisal atau dinilai oleh bank harganya 450 juta. Artinya properti yang saya beli secara tidak langsung sudah untung 100 juta karena lebih murah. Harga semestinya 450, namun beliau jualnya 350. Kenapa? Salah satu kelemahan properti adalah tidak liquid. Jadi Anda butuh waktu 6 sampai 8 bulan untuk butuh uang cepat, maka mau tidak mau, suka tidak suka, properti tersebut harus dijual lebih murah dibandingkan harga pasar yang ada untuk cepat diserap pasar. Jadi poin yang kedua adalah Anda bisa membeli properti dengan nilai lebih tinggi dibandingkan uang yang Anda bayar, atau Anda bisa beli dan langsung untung. Lalu yang ketiga, Anda tidak perlu menjual propertinya untuk mendapatkan keuntungan atau istilah yang lain disebut dengan cash flow. Jadi teman-teman, Anda tidak perlu menjual properti untuk dapat keuntungan atau untuk mendapatkan uang. Anda bisa sewakan properti, Anda bisa kontrakan properti itu. Jadi properti tadi Anda bisa sewakan atau Anda bisa kontrakan, entah dalam bentuk tempat kos atau Anda dalam bentuk hotel dan seterusnya. Ya. Lalu yang keempat, Anda tidak perlu memantau properti Anda setiap hari. Jadi saya punya beberapa properti di Manado sini, walaupun saya sudah pindah di Jakarta, saya nggak pernah kontrol setiap hari. Kenapa? Ya karena ada orang yang kontrol. Kemudian properti itu selama dia free and clear, artinya properti itu tidak bermasalah, legalitasnya lengkap, orang tidak mungkin mencuri atau membawa lari properti Anda. Ya. Lalu yang kelima, properti itu cenderung naik secara konsisten. Ini berbeda dengan instrumen yang lain di mana fluktuasinya tinggi. Jadi properti, teman-teman, sepanjang 2 dasawarsa terakhir atau sepanjang kurang lebih 20 tahun terakhir, telah terjadi kenaikan 1.150% di bisnis atau di investasi properti. Jadi 20 tahun terakhir, teman-teman, properti itu mengalami kenaikan 1.150%. Gitu ya. Ini luar biasa. Jadi uang Anda selama 20 tahun bisa berkembang 1.150% kalau Anda taruh di properti. Lalu yang kedua, Pak Sofyan Jalil, Menteri Pertanian, Pak Sofyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, mengatakan bahwa tanah di Indonesia rata-rata mengalami kenaikan 17% setiap tahunnya. Jadi Anda bayangkan, tanah itu naiknya 17%, terkadang kenaikan harga tanah itu lebih tinggi dibandingkan atau lebih cepat dibandingkan kenaikan income kita. Kalau teman-teman kenaikan UMP kita kan mungkin sekitar 6-8% setiap tahunnya. Tanah itu 17%. Jadi kadang-kadang kita mengejar kenaikan properti ini sulit karena kenaikan income kita lebih lambat dibandingkan harga kenaikan properti. Jadi kalau Anda punya uang, Anda punya kesempatan, kapanpun itu, masuklah ke properti karena semakin Anda menunda, semakin sulit Anda mengejarnya. Jadi Anda segera mungkin masuk. Lalu kata Real Estate Indonesia atau REI Indonesia atau REI Pusat mengatakan bahwa tanah di Jakarta naik 22-33% setiap tahunnya. Anda bayangkan teman-teman, 22% sampai 33% setiap tahunnya. Semakin Anda menunda bisnis properti, maka semakin ketinggalan. Lalu yang keenam, kenapa properti? Karena properti itu pemaaf. Artinya kalau Anda salah beli propertinya, Anda dimaafkan karena dia bisa naik secara konsisten. Bahasa kasarnya atau istilah dalam properti, dijemur aja atau dibiarin aja. Tanah dibiarin aja pasti naik, ya. Karena tadi Anda diamin aja 20 tahun 1.150%, ya. Selama tidak sengketa, selama tidak bermasalah. Berbeda dengan instrumen yang lain. Misalnya contoh, beberapa tahun yang lalu saya baru belajar saham, kemudian saya direkomendasi oleh salah satu sahabat saham BEX gitu. Kode emitennya BEX, BEKS. Itu Bank Banten. Nah, saya nggak terlalu ngerti karena saya percaya dengan teman saya tadi, saya beli Bank Banten tadi, kemudian masuk agak banyak, dan tiba-tiba beberapa bulan sahamnya mulai turun. Lalu saya telepon teman saya namanya Joe, saya tanya, "Joe, ini kok sahamnya turun?" Nah, dia kaget, dia kata, "Loh, Pak Ongki masih pegang sahamnya?" Saya katakan, "Masih." "Loh, Pak Ongki semestinya sudah harus lepas beberapa waktu yang lalu." Nah, saya tanya, "Loh, kamu nggak ngomong?" Lalu dia ngomong juga, "Ya, Pak Ongki nggak nanya sih." Celaka Bapak Ibu. Nah, hari ini saham itu saham gocap, saham tidur, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia diam aja di Rp50 gitu ya. Diam aja di situ, dia nggak bergerak. Nah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Berbeda dengan properti. Contoh ya, contoh. Misalnya, teman-teman, Bapak Ibu, Anda salah beli properti. Anda beli properti kemahalan. Harganya misalnya 350, Anda belinya 450 karena Anda nggak tahu harga dan sebagainya. Ini contoh. Anda beli kemahalan. Tenang aja, Anda tetap bisa menaikkan harga properti tadi. Caranya gimana? Teman-teman, Anda bisa renovasi ringan. Ya, misalnya Anda keluarkan 30 juta, kemudian Anda renovasi, bikin kanopi di depan, pagarnya Anda cat lagi, kemudian ilalang Anda ganti, Anda hilangkan ilalang, Anda buat taman kecil di situ, kemudian Anda cat kembali. Ini harga propertinya naik. Kenapa? Karena kontrol properti itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Berbeda dengan instrumen investasi yang lain, saham dan sebagainya, kontrol itu tidak ada di tangan Anda. Kontrol itu ada di market, ada di pasar. Jadi
properti dikatakan pemaaf karena ketika Anda salah beli, Anda punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan Anda dengan melakukan renovasi atau dengan melakukan beberapa hal yang lain sehingga Anda bisa menaikkan harga properti yang terlanjur salah beli tadi. Inilah 6 kelebihan properti dibandingkan instrumen bisnis yang lain. Lalu, apa kata Dov the Rus untuk bisa sukses di dunia properti? Ya, ada 5 poin yang teman-teman saya harus serap dan kita ingat. Yang pertama, konsep dari Dov the Rus adalah Anda dan saya harus menghasilkan uang saat membeli sebuah properti. Begitu banyak orang berpikir bahwa dia akan untung kalau dia jual propertinya. Betul sekali. Namun investor yang cerdas adalah investor yang sudah berpikir, saya tidak menunggu jual baru untung, namun saya beli sudah harus untung, ya. Namun saya beli sudah harus untung. Kenapa saya beli sudah harus untung? Karena properti yang saya beli di bawah harga pasar. Jadi contoh ya. Misalnya contoh, tadi properti yang saya beli kan harganya kan 300, harganya 350. Nah, ternyata di appraisal 450. Nah, berarti properti yang saya beli secara tidak langsung harganya lebih murah dibandingkan uang yang saya bayarkan. Harganya lebih tinggi dibandingkan uang yang saya bayarkan. Berarti saya secara tidak langsung sudah untung. Kenapa sudah untung? Karena properti tersebut lebih murah. Jadi teman-teman, ketika konsep dari Dov the Rus yang pertama adalah beli properti dan langsung untung ketika Anda membeli karena harga properti tersebut di bawah harga pasar. Ini poin yang pertama. Sebelum saya lanjut, teman-teman, Anda kasih feedback dulu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Kalau putus-putus, kita ganti koneksi internetnya. Kalau suaranya jelas, kita lanjut dengan koneksi yang ada saat ini. Ya, jelas. Oke, ini baru 2 orang. Bu Titin mengatakan putus-putus. Pak Bahri mengatakan jelas. Oke, terima kasih. Ini jelas ya. Terima kasih. Oh, terkadang putus, terkadang jelas. Terima kasih ya. Putus-putus ya. Ini mayoritas mengatakan jelas gitu. Saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Terima kasih. Nanti Anda kasih feedback apabila terputus-putus. Terima kasih ya. Yuk kita lanjut dulu. Nah, teman-teman, lalu poin yang berikutnya, kenapa harus properti dan apa yang harus kita lakukan? Kata Dov the Rus tadi, Anda harus untung. Artinya cari properti yang murah. Lalu yang kedua, atau under value. Lalu yang kedua, beli dari penjual yang berniat menjual. Jadi tidak semua orang itu berniat menjual propertinya atau serius menjual propertinya. Kalau Anda negosiasi dengan orang yang tidak serius, yang terjadi adalah adanya tarik ulur. Hari ini deal, Anda mau bayar, dia telepon lagi, Pak, sorry Pak, istri saya nggak setuju. Dia maunya naik lagi 10%. Jadi akhirnya Anda nggak jadi beli. Kenapa? Karena orang tadi nggak serius menjual properti itu. Jadi cari orang yang serius menjual. Misalnya contoh, kalau saya ketemu dengan properti yang saya mau deal, nah saya biasanya, saya coba ganti koneksi internet ya. Saya biasanya tanya kepada orang tersebut, Ibu, Bapak, atau kepada properti cek 1, 2. Nah, kita cek dengan koneksi yang baru ya. Apakah dengan koneksi yang baru ini lebih jelas atau lebih kabur? Nah, oh ini kurang stabil nih ya. Berarti saya kembali ke coba. Ini saya lihat kalau wajah teman-teman agak putus-putus wajahnya atau senyumnya agak hilang-hilang. Nah, saya ganti dulu ya. Oke. Cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini apakah bisa terdengar? Nah, ini sudah bisa terdengar. Wajah Anda sudah terlihat lagi. Yuk, terima kasih responnya. Saya lanjut lagi. Nah, saya lanjut lagi ya. Terima kasih atas respon dari teman-teman. Jadi teman-teman, poin yang pertama kata Dov the Rus, Anda dan saya harus beli properti dan untung. Lalu yang kedua, cari penjual yang betul-betul termotivasi menjual. Caranya gimana? Kalau saya biasa nanya property agent kalau dia mau jual, saya tanya, Pak, kalau saya bisa tahu kenapa sih propertinya mau dilepas? Kalau dikatakan ya BU atau dikatakan ya saya harus pindah. Jadi orang-orang yang punya motivasi menjual enak untuk Bapak Ibu dan saya negosiasi dengan mereka. Namun kalau orang-orang yang sekedar hanya ya kalau laku syukur, nggak laku juga nggak apa-apa, maka Anda akan negosiasi yang alot dengan mereka. Jadi poin dari Dov the Rose yang kedua, cari
orang-orang yang termotivasi menjual. Misalnya contoh properti yang pertama, itu yang jual adalah seorang dokter, suaminya ambil spesialis di Surabaya, kemudian anestesi dan sudah diterima dan sudah berangkat untuk sekolah. Sementara istrinya masih belum bisa berangkat karena menunggu properti laku terjual. Nah, sudah beberapa bulan suaminya meninggalkan dia dan dia harus buru-buru jual cepat karena dia harus pergi menyusul suaminya. Itu salah satu alasan dia jualnya cepat, jualnya murah. Lalu properti saya yang kedua yang saya cerita tadi, itu ada seorang ibu yang masuk masa pensiun. Jadi dia masuk pensiun, dia katakan, Pak Ongki, saya nggak sanggup bayar pokok dan bunganya karena tahun depan saya pensiun dan gaji saya tidak sebesar, tunjangannya hilang kalau pensiun. Gaji saya tidak sebesar pendapatan saya tidak sebesar saat masih aktif. Jadi saya harus jual sekarang. Jadi ada alasan yang kuat. Lalu properti yang ketiga, itu ada seorang bapak yang adalah seorang marketing manager di satu perusahaan, dia dipindahkan ke Makassar, kemudian dia sudah harus berangkat karena di ultimatum, Anda bulan depan sudah harus pindah, dan dia sudah mencoba jual properti ini kurang lebih 3-4 bulan, dan nggak laku-laku, dan dia masih tetap stay di sini. Jadi perusahaannya sudah ultimatum, ya kamu bulan depan terakhir sudah harus pindah, karena di sana nggak mungkin kosong lama, gitu. Jadi dia harus jual cepat. Jadi ketika Anda jual, orang itu BU dan mau jual cepat, dengan sejuta alasan tadi, mudah bagi Anda dan nyaman bagi Anda untuk negosiasi harga dengan mereka. Lalu teman-teman kita lanjut kepada tips yang ketiga. Ini yang ketiga menarik teman-teman. Jatuh cinta dengan transaksi bukan dengan propertinya. Ingat, hari ini kita bahas properti untuk bisnis. Jadi properti untuk bisnis itu Anda fokus kepada dua hal. Yang pertama capital gain. Nah, teman-teman Anda bisa catat nih. Yang pertama capital gain, yang kedua adalah cash flow-nya. Jadi artinya adalah ketika Anda ingin properti kan ada dua, untuk bisnis dan untuk rumah tinggal. Kalau properti untuk bisnis, fokus pada transaksi. Satu, capital gain. Apakah properti tadi lebih murah dibandingkan harga pasar? Kalau lebih murah, Anda pikirkan untuk ambil. Yang kedua, apakah properti tadi bisa menghasilkan uang untuk Anda? Atau bisa mendapatkan cash flow dari properti itu? Anda bisa sewakan, bisa kontrakan. Kalau bisa, Anda pikirkan. Namun kalau properti tadi tidak bisa menghasilkan dua hal tadi, jangan Anda ambil. Karena ini properti untuk bisnis loh. Berbeda kalau rumah tinggal. Rumah tinggal, iya, Anda harus jatuh cinta dengan propertinya. Feng shui-nya bagus, kemudian lingkungannya baik, tetangganya cantik-cantik, ini contoh ya misalnya. Kemudian dari rumah ke sekolah anak dekat, dari rumah ke tempat kerja Anda nggak jauh, dari rumah ke tempat ibadah juga terjangkau dekat jaraknya. Anda mungkin pertimbangkan hal-hal yang emosional tadi, karena untuk rumah tinggal. Tapi kalau untuk bisnis, Anda fokus saja apakah punya capital gain, untung saat Anda beli. Yang kedua, punya cash flow, artinya adalah properti tadi bisa Anda sewakan. Lalu yang keempat, dari Dolph DeRose, dia mengatakan bahwa kalau Anda negosiasi, jangan pernah menyebutkan angka terlebih dahulu. Maksudnya apa sih? Contoh, properti saya yang ke-6, ke-7 tadi, yang ada di Tangerang, di Dasana Center tempatnya yang jadi laundry yang tadi, itu saya ambil sekitar tahun yang lalu, jadi setahun yang lalu saya cari-cari properti di daerah Binong, di Tangerang tadi. Kemudian akhirnya saya lihat ada yang mau jual, saya telepon, ada yang mau jual, saya telepon, lalu saya akhirnya ketemu dengan satu property agent, saya tanya, Pak, apa betul ini mau dijual? Dia katakan, betul, betul Pak. Kemudian saya tanya, Pak, kalau saya bisa tahu alasannya menjual kenapa? Dia katakan, ya karena pemiliknya BU Pak, ada keperluan mendadak yang harus dia selesaikan segera. Nah, saya nggak tanya ukurannya karena saya tahu di kompleks itu kan saya sudah telepon beberapa kali, atau beberapa tempat yang lain juga ukurannya pasti sama. Lalu saya tanya, mau dilepas berapa propertinya? Dia katakan 900. Lalu saya lewat telepon, saya katakan, Pak, mohon maaf, kalau 900 itu tolong sampaikan kepada penjual terlalu tinggi. Karena di depan, ya Bapak juga pasti tahu kata saya, di depan itu lepasnya cuma 750. Kalau 900, ini berat, ini susah untuk diambil. Lalu si properti agent katakan, kalau begitu Bapak tawarnya berapa? Lalu saya katakan, Pak, saya bukan memberikan perbandingan. Kemudian beberapa waktu kemudian teman-teman, dia nelpon saya kembali, dia katakan, Pongki, ini pemilik mau 750. Lalu saya katakan, Pak, mohon maaf, kalau sama-sama 750, saya mending pilih di depan. Saya nggak ambil di depan, saya cari di belakang, karena depan parkirannya susah. Depan itu trafficnya sangat tinggi, kemudian lalu lintasnya padat, dan kalau laundry, orang tentu harus berhenti, ambil turunin baju, atau ngambil baju bersih, dan dia harus keluar lagi. Kalau jalannya padat dan macet, parkirannya susah, orang sungkan ke situ juga, malas ke situ juga.
Lalu dia tanya, lalu Pak Ongki mau tawar berapa? Saya katakan, Pak, Bapak sampaikan ada kepada pemilik, beliau ikhlasnya berapa? Nah, saya nggak buka harga, silakan beliau buka harga. Lalu dia katakan, baik, saya sampaikan kepada pemilik. Dia telepon lagi, dia katakan, Pak Ongki, ini pemilik mau 650. Lalu saya katakan, Pak, gini, waktu pertama kali telepon, Bapak sempat cerita bahwa properti ini harusnya sudah laku terjual. Namun pembeli saat itu terkendala di BI checking. Sehingga akhirnya nggak jadi. Nah, hari ini tolong sampaikan kepada pemilik, karena saya tahu beliau BU, saya bisa bantu maksimal, kita cash keras, Pak. Jadi, kalau pakai skema pembiayaan dari bank, otomatis kan butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Ya tergantung berapa banyak antrian yang ada di bank itu. Lalu yang kedua, tentu pemilik itu kan punya waktu yang sempit, karena dia BU, dia mau cepat. Kalau saya cash keras, butuh waktu cuma 1 minggu. Jadi, sertifikatnya dibawa ke notaris, kemudian notaris cek ke BPN, kalau dia mengatakan free and clear, tidak bermasalah, saya bisa DP dulu 10 juta di awal, hari itu pun saya langsung bayar. Tolong sampaikan kepada pemilik bahwa saya cash keras, beliau ikhlasnya berapa. Lalu teman-teman, dia telepon lagi, sore harinya katakan, Pongki, ini pemilik mau 590. Saya katakan, deal. Ya, jadi teman-teman, kenapa kita tidak buka harga lebih dahulu? Karena kalau Anda buka harga, bisa jadi si pemilik itu mau nurunin di bawah harga yang Anda buka. Misalnya contoh, tadi dia buka 900. Kalau saya berpikir 900, kalau saya tawar 650, ini kan sudah murah. Namun kalau saya tawar 650, ternyata dia masih bisa turun hingga 590. Jadi kalau Anda nawar properti, jangan membuka harga. Gitu. Biarkan si penjual yang membuka harga untuk Anda. Ini kata Dolph Lurus. Dan saya praktekkan yang saya cerita tadi. Lalu teman-teman yang kelima, ya tentu jarang-jarang menjual, 3M, teman-teman 3M. Anda perhatikan, 3M untuk sukses di bisnis properti 3M. Yang pertama menemukan, mendanai, lalu yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah menjual. Ya, ini 3 tips dari Robert J. Allen. Ya, apa yang harus Anda temukan? Ada 3 hal yang harus teman-teman temukan. 3 hal yang harus Anda temukan sekali lagi. Ada 3 hal penting yang transaksi terbaik. Saya sudah jelaskan tadi, transaksi terbaik adalah capital gain dan cash flow. Artinya adalah Anda harus menemukan properti yang under value atau di bawah harga pasar. Lalu yang kedua, Anda juga harus menemukan properti yang bisa cash flow-nya. Yang namanya adalah cash flow-nya. Anda bisa kontrakan, sewakan. Itu transaksi. Lalu yang kedua adalah lokasi. Nah, kuncinya 6L. Ya, lokasi, 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 lagi-lagi lokasi. Lokasi dalam dunia properti dibagi dalam katakan sunrise adalah lokasi sunrise atau lokasi sunset yang harganya mulai turun. Apa indikator bahwa sebuah lokasi dikatakan sunrise atau sunset? Indikasinya ada 3. Ya, dari banyak indikasi, indikasinya 3. Yang utama, 1, jumlah penduduk. Kepadatan penduduk, semakin padat penduduk di satu daerah, semakin banyak orang yang ingin masuk di daerah tersebut dibandingkan orang yang ingin jual propertinya, itu adalah indikasi pertama daerah itu adalah sunrise. Kenapa? Karena hukum supply dan demand kan. Makin banyak orang cari barangnya terbatas, maka harga barang itu akan naik terus, ya, karena kelangkaan. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah infrastruktur. Jadi teman-teman, ketika satu lokasi infrastrukturnya baik, maka harga tanah itu akan naik. Contoh misalnya, di satu tempat, di satu daerah tiba-tiba ada pintu keluar tol nongol. Tanah di daerah tersebut akan naik bukan hanya 1, 2, 3%, bisa naik puluhan bahkan ratusan persen. Dulunya misalnya 100.000, bisa jadi 500, 600.000 per meternya. Kenapa? Karena ada infrastruktur. Jadi ciri yang kedua atau poin yang kedua yang menentukan lokasi itu sunrise adalah selain jumlah penduduk yang padat, yang kedua adalah infrastruktur yang dibangun masif. Lalu yang ketiga adalah ekonomi yang berputar kencang. Jadi ini semua ada hubungan teman-teman, Bapak Ibu. Jadi satu kawasan, kalau ekonomi berputar kencang, maka orang cenderung mencari tempat untuk dagang di situ. Kalau teman-teman misalnya begini, saya punya beberapa laundry coin, ada sekitar 7-8 cabang di Indonesia. Kemudian di satu kawasan misalnya, ini padat, di satu kawasan padat dan laundry saya paling rame. Saya akan cari tempat di sekitar situ untuk buka cabang kedua. Tapi kalau di kawasan itu, daerah itu sepi, mau saya cari lagi. Bahkan mungkin saya akan tutup gitu ya. Jadi 3 hal ini adalah indikasi bahwa lokasi tersebut adalah lokasi yang sunrise, artinya lokasi tersebut adalah lokasi yang harus Anda ambil. 1,
jumlah penduduk yang padat, infrastruktur yang masif dibangun, yang ketiga ekonomi yang berputar kencang. Ini adalah indikasi lokasi-lokasi yang baik. Lalu teman-teman, pertanyaannya begini, lokasi sudah, kemudian transaksi sudah, menemukan tiga adalah teman-teman Anda harus menemukan kalau di properti primary market, pasar properti kan dua, primary dan secondary. Primary itu properti baru, secondary properti bekas. Kalau di primary market berarti Anda harus ketemu developer yang punya track record yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena kalau Anda beli properti yang dibangun ke atas atau disebut dengan high rise building, tantangannya adalah developer itu kan ada dua. Satu teman-teman, developer yang, nah sebentar saya cek lagi ya. Apakah suaranya terdengar dengan jelas atau putus-putus? Nah, kalau jelas boleh kasih suaranya. Kalau putus-putus Anda ngasih responnya juga. Oke, putus-putus. Kemudian apa lagi ya? Oke, jelas, jelas, jelas. Nah, kita pakai suara mayoritas karena bisa jadi kan kalau satu dua orang kan kasus per kasus ya. Oh, kadang-kadang putus-putus. Terima kasih ya. Ya, saya lanjut dulu berarti. Ya teman-teman, kalau Anda misalnya cari yang ketiga menemukan satu sudah, lokasi sudah, transaksi sudah. Lalu yang ketiga, Anda harus menemukan yang namanya kalau primary ya, primary Anda harus menemukan yang namanya developer yang punya track record. Anda cari tahu aja developer ini sudah bangun di mana saja sih. Karena kalau high rise building atau apartemen, Anda beli apartemen, 1 ke 20 nggak mungkin dia bangun, gitu ya, nggak mungkin dia bangun. Jadi yang terjadi adalah teman-teman menjadi tantangan bagi Anda, menjadi tantangan bagi Anda. Beda kalau rumah tapak gitu ya, rumah tapak ya tadi 500 unit, ya lakunya 20, ya dia bangun 20, no problem. Oleh karena itu Anda harus cari yang namanya adalah developer yang punya track record yang jelas ya. Track record jelas, satu dia sudah survei kencang, kalau sudah survei berarti lokasinya bagus, jadi pembangunannya tidak akan macet atau terhenti. Terima kasih atas responnya. Lalu teman-teman menemukan sudah, yang kedua adalah mendanai. Jadi properti M yang kedua kan mendanai. M yang kedua mendanai. Bagaimana skema pendanaan sebuah properti? Nah, skema pendanaan kan cuma 3. Satu, Anda pakai uang pribadi. Kedua, Anda pakai pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga, Anda kombinasi. Kapan pakai uang pribadi, kapan pakai pinjaman, kapan kombinasi. Nah, kalau suku bunga tinggi itu berarti di atas 7-8%, ya, kadang-kadang ada suku bunga tinggi. Anda pakai uang pribadi Anda. Kalau suku bunga pinjamannya tinggi, ya, pakai uang pribadi. Yang kedua, kalau suku bunga itu rendah, saat ini suku bunga rendah. Saat ini suku bunga rendah. Ada yang banknya cuma 5%, ada yang 6%, fixnya 2 tahun, 3 tahun. Walaupun floatingnya itu bisa jadi 11-14% per tahunnya, walaupun floatingnya. Tapi di awal-awal murah. Anda bisa pertimbangkan untuk gunakan skema uang dari pihak lain. Atau kalau suku bunga sedang, Anda bisa kombinasi. Mungkin DP-nya 30%, 40%, Anda yang lainnya adalah Anda bisa gunakan pinjaman. Nah, tipsnya begini, kalau teman-teman untuk rumah pribadi, segera mungkin Anda lunasi. Jadi tenornya jangan terlalu panjang. Tenornya berapa lama sih kalau rumah pribadi? Ya, rumah pribadi mungkin 5 tahun boleh. Ya mungkin kalau Anda nggak bisa, mentok-mentok 10 tahun. Tapi kalau Anda untuk properti untuk bisnis, ya selama mungkin, ya tergantung usia juga. Kan biasanya perbankan membiayai sampai usia 50 atau 60 tahun. Ya tergantung Anda pegawai atau Anda bisnis, ya beda tenornya gitu. Anda bisnis lebih panjang tenornya. Tapi kalau untuk bisnis, selama mungkin. Nah, namun kalau Anda untuk ini tipsnya bagi teman-teman. Misalnya contoh ya, Anda misalnya ada kredit, entah syariah, entah konvensional, ini bebas pilihan bagi Bapak Ibu. Misalnya tenor Anda katakanlah, tenor Anda 10 tahun. Lalu cicilan Bapak Ibu per bulan misalnya 10 juta. Misalnya per bulan Anda nyicil 10 juta. 10 juta, 10 juta ya. Kalau Anda ada rezeki, Anda jangan cuma bayar 1 bulan. Jadi Anda top up untuk bayar pokoknya. Jadi biasanya ini jarang sekali disebutkan disampaikan oleh bank gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya contoh, Anda kan bayar 10 juta, tiba-tiba Anda ada rezeki lebih nih. Ada rezeki lebih, ada uang 30 atau 40 juta. Anda bisa gunakan minimal 3 bulan cicilan. Jadi kalau cicilan Anda per bulan 10 juta, saya ulangi, cicilan per bulan 10 juta, Anda bisa bayar pokoknya itu 3 kali cicilan, berarti Anda bisa bayar pokoknya 30 juta. Jadi bulan depannya Anda jangan bayar cuma 10, Anda bayar 40. 30 ini untuk pemotong pokok. Ya, pemotong pokok. Kapanpun, dan ini
teman-teman Anda bisa lakukan kapanpun. Jadi kalau Anda ada rezeki, tentu harus ada, Anda minta surat dulu gitu ya, surat pernyataan dari bank bahwa Anda ingin untuk bayar sebagian pokoknya. Jadi dimungkinkan untuk bayar sebagian pokoknya. Dan kalau Anda lakukan ini, makin hari makin ringan. Gitu. Karena kalau Anda cicilan, ya bunganya lebih besar, pokoknya dipotong sedikit. Tapi kalau Anda langsung top up untuk potong pokoknya, jauh lebih untung. Ya. Nah, ini teman-teman sekedar tips untuk Anda. Jadi satu, sudah menemukan, mendanai sudah, ingat 3 skema, dana pribadi, dana pihak lain atau kombinasi. Yang ketiga adalah menjual. Kapan waktu terbaik menjual sebuah properti? Nah, itu pertanyaannya. Kapan waktu terbaik menjual sebuah properti? Nah, teman-teman, skema properti ini kan ada 3. Anda masuk ke dalam dunia properti itu, ada 3 cara. Gitu ya. Ada 3 peran yang Anda bisa mainkan. Satu, Anda bisa bergabung dengan RCTI. Ya, RCTI. Jadi sekali lagi, Anda gabung dengan RCTI. Apa itu RCTI, Pak Ongki? Rombongan Calo itu rombongan calo tanah Indonesia. Artinya Anda jadi maklar, Anda jadi property agent, boleh. Anda jadi property agent dapat komisi kan, boleh. Itu skema pertama, pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda jadi yang namanya adalah flipper. Flipper itu orang beli properti, Anda dan saya beli properti, kita renovasi, jual. Berarti teman-teman mengejar capital gain, kenaikan harga. Beli, renovasi, jual. Dan Anda mainnya cepat. Fast moving istilahnya ya. Dapat barang murah, renovasi dikit, jual, lepas. Dapat barang murah, renovasi dikit, jual, lepas. Ya. Satu itu. Nah, lalu yang kedua, Anda menjadi investor properti. Investor properti itu jarang-jarang jual propertinya. Kenapa? Karena dia mengharapkan capital gain, kenaikan harga properti, dan cash flow-nya. Jadi properti tadi dibeli, kemudian disewakan, dia dapat kenaikan harganya, kemudian nanti di kemudian hari mungkin dia jual, dan dia fokusnya ke uang yang masuk ke kantong dia. Fokus utama dia masuk ke uang ke kantong dia. Nah, itu sebut dengan yang namanya adalah investor. Ya, jadi fokus kepada cash flow-nya. Kalau teman-teman sudah paham tentang ini, kapan waktu terbaik menjual properti? Kalau Anda menjadi flipper, ya tentu sudah Anda renovasi. Ya. Atau kalau properti second, kapan waktu terbaik menjual sebuah properti second? Sesudah Anda renovasi. Renovasi kan harganya pasti berubah. Kapan waktu terbaik membeli sebuah properti primary market? Saat serah terima kunci. Jadi saat serah terima kunci, Anda lepas jual. Sebelum orang lain beli, Anda beli. Sebelum orang lain jual, Anda jual. Nah, itu waktu terbaik. Karena bisnis properti bicara tentang timing. Ini yang saya bisa sampaikan di sesi ini. Masih banyak materi yang lain. Namun saya tanya dulu, teman-teman. Ini pertanyaan yang menurut saya menarik untuk Anda bahas. Kalau teman-teman diberikan pilihan, apakah Anda ingin diajarkan cara mendapatkan 100 juta, atau Anda ingin dapat uang 100 jutanya? Ayo, teman-teman, tolong Anda pecahkan pertanyaan ini dulu. Kalau teman-teman diberikan pilihan mau dapat 100 juta, atau diajarkan cara mendapatkan 100 juta. Tolong Anda chat, tolong Anda tuliskan mana pilihan yang teman-teman akan ambil, dapat 100 juta, atau diajarkan cara mendapatkan 100 juta. Saya berikan waktu 6 detik dari sekarang, silakan. Wow, ini teman-teman, Anda luar biasa aktif nih. Terima kasih ya.